Kalian mengharapkan wahyu muncul lebih langsung gitu. Saya nggak dapat. Saya katakan itu karena yang jelas itu ada dan kita menjauh. Kalau kita percaya bahwa itu sabda Tuhan yang mempunyai kuasa, kenapa tidak menerima? Itu. Karena dengan demikian saya memahami ada fenomena-fenomena alam, peristiwa-peristiwa yang saya ngerti. Karena apa? Karena ada. Tuhan sudah menuliskan, Tuhan sudah membagikan, Tuhan sudah mengatakan. Seringkali saya katakan, perhatikan Bapak Ibu, kalau Anda baca kitab suci, Anda itu nggak perlu bertanya-tanya, Tuhan, why me? Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa sih saya harus begini? Semuanya sudah ada di situ gitu loh. Kalau teman kata, bodoh, baca tuh buku. Udah saya tulis ribuan tahun yang lalu, kamu aja nggak mau, males. Masa saya nggak bakal Anda akan mendengar kemudian doa, bahkan sekalipun Anda berada di depan Gua Maria 24 jam duduk begitu, tiba-tiba muncul suara hantu, jangan malah begitu. Hati-hati loh. Saya katakan tadi, bukan sekedar bahwa suara yang gaib itu semuanya dari Tuhan. Kalau kita percaya itu sabda Tuhan, mari memulailah supaya kita paham apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kita. Saya seringkali menceritakan ini kepada umat di Yohanes Bosco. Mungkin kalau yang sudah misa di Yohanes Bosco mendengar cerita saya, tapi kan di sini umat Santo Lukas. Jadi misalnya saya harap misalnya di Santo Lukas ya. Kalau kita percaya bahwa kitab suci itu mempunyai kuasa, dengan cerita saya ini. Pada suatu saat ada seorang pastor pergi ke daerah pedalaman, dan pastor tadi suka pergi dengan membagi kitab suci. Dia bawa kitab suci perjanjian baru. Dia bagi. Pada saat dia sedang bagi, ada satu bapak yang berkata begini, Pastor, saya boleh terima kitab suci? Loh, kenapa tidak? Tapi saya bukan Katolik, Pastor. Boleh, Pastor. Loh, kamu bukan Katolik, kenapa mau terima kitab suci? Pastor, itu kitab suci kan kertasnya tipis. Saya kan merokok. Saya ingin kertasnya saya pakai untuk merokok. Boleh nggak, Pastor? Pastor tadi tersenyum dan berkata, boleh, saya kasih. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Pastor? Sebelum dirobek untuk jadi lintingan rokok, baca dulu ya, 2 kali bacanya. Oke? Dia kasih. Dan pastor tadi pulang. Serang beberapa lama dia datang lagi menjumpai kelompok tadi. Dan di antara tadi ada bapak yang minta itu, dan kemudian dia mengatakan, Pastor masih ingat saya? Oh iya Pak, yang minta kita untuk gulungan rokok itu. Bagaimana? Enak kan? Dia mengatakan, betul Pastor. Begitu saya menerima kitab suci dari pastor itu, saya langsung pulang karena mulut saya sudah kecut, saya mau merokok. Tapi kan saya sudah berjanji sama pastor. Maka saya mulai pertama menghisap Injil Matius. Setelah selesai Injil Matius, saya mulai menghisap Injil Markus. Setelah selesai menghisap Injil Markus, saya mulai menghisap Injil Lukas. Setelah selesai Injil Lukas, saya mulai menghisap Injil Yohanes. Pada saat saya sampai di Yohanes 16:44 yang bunyinya adalah, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Pastor saya diingatkan siapa yang saya hisap selama ini. Dan kemudian saya jadi Katolik. Mungkin ini bercanda. Tapi kalau kuasa, kalau kita percaya sabda bukan sekedar tulisan, itu sabda yang memiliki kuasa. Baca. Kalau kita membaca kitab suci, penyakit kita kan masih sama. Pastor, saya nggak ngerti, betul kan? Ini kan jawaban pembenaran orang Katolik. Pastor, saya nggak ngerti baca kitab suci. Makanya waktu BKSN saya katakan kepada pada ibu-ibu yang baca perikop itu, Bapak Ibu, Anda membaca ini, ada yang mengerti banyak, ada yang tidak mengerti banyak. Lebih banyak yang mana? Mengerti atau tidak mengerti? Mengerti. Perhatikan.
Anda lebih banyak yang mengerti, tapi hanya males baca, kemudian mengatakan banyak yang tidak mengerti, bahkan mengatakan tidak mengerti semua. Disitulah kita kemudian menyadari bahwa sabda bisa mengubah kehidupan saya. Kalau saya kemudian mencoba, sehingga pada saat saya membaca, nggak apa-apa, jangan dipikir pastor itu juga tahu semuanya. Saya juga belajar tentang kitab suci. Makanya saya mengatakan lebih bagus kalau Anda baca kitab suci. Nanti kalau ketemu pastor yang baru, pastor sini yang baru yang dari Medan itu, Pastor Thomas, dia psikolog, dia teman saya dulu waktu kami sama-sama masih di negara jauh. Ketemunya bukan, Pastor Thomas tambah botak aja lu, nggak begitulah. Atau Pastor Thomas tambah gemuk aja, bukan begitu. Ketemunya kalau baca kitab suci, Pastor Thomas, saya kemarin baca Nahum di sebuah daun itu, apa sih artinya? Kualitasnya kan beda kan? Jelas. Dan pastor pasti kalau dia bisa bantu, dia bantu. Tapi kalau tidak, oh ya nanti saya akan cari jawabannya. Supaya juga kemudian saya dikuatkan hari demi hari kalau baca. Percayalah, yakin. Kalau orang bertanya, pastor saya bacanya dari mana? Sudah, nggak usah dari mana. Pokoknya buka dulu aja. Itu sudah bagus. Buka aja males, bagaimana mau mulai dari mana? Buka dulu, dari mana? Dari belakang juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting buka dulu, lihat isi supaya indah. Kita lanjut. Dan disinilah Wahyu mengandaikan kepada kita tentang kemerdekaan. Artinya Tuhan mau menunjukkan diri, mau mengkomunikasikan diri. Tapi saya sebagai manusia pun berhak untuk menerima ataupun tidak menerima. Jelas, merdeka. Bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita jalan keselamatan, dan kemudian saya kok keselamatan itu susah. Karena kalau kita lihat kitab suci itu isinya cuma dua hal besar, janji Tuhan dan Anda mau janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita pasti ingat dong. Keselamatan. Oh, janji Tuhan aja juga nggak ingat. Aduh. Kita ingat janji Tuhan pasti, suka janji Tuhan, dan itu penyakit kita. Karena yang kita itu padahal kitab suci isinya adalah janji Tuhan, tapi juga ada perintah Tuhan. Itu yang kita tidak mau, karena perintah Tuhan itu susah. Contoh, ini perintah ya, bukan himbauan, apalagi anjuran, apalagi pilihan. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan, bisa nggak? Ini perintah Tuhan, bukan anjuran, apalagi cuma pilihan ganda, boleh A, B, C, D. Ini perintah Tuhan. Karena kalau kita perintahnya saja nggak diikuti, terus kita menagih janjinya, nggak bisa. Kalau kita setia pada perintah Tuhan, percayalah kita nggak perlu minta janji Tuhan akan memberikan kepada kita dengan berkelimpahan. Jelas, penting supaya mereka memahami. Wahyu terlaksana dalam karya dan sabda yang terjalin mendalam. Suatu karya hidup yakni peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia sungguh-sungguh nyata manusiawi, bukan wahyu yang info teoritik atau kejadian yang dikomando oleh perintah. Sabda mengungkapkan misteri realistis yang mendalam yang terkandung dalam peristiwa. Peristiwa menjadi simbol apa? Kalau kita sebagai orang yang percaya, sesuatu itu bukan karena kebetulan. Tidak ada. Percayalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Tapi itu kita percaya dalam rencana Tuhan. Dan pada saat kemudian kita sebagai manusia melihat, menerima sabda Tuhan, kita semakin sadar Tuhan itu kok baik sama saya. Maka satu hal yang menjadi penting, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia justru akan semakin menjadi manusia yang hidupnya lebih manusiawi. Itu. Karena kalau tidak, yang terjadi kita akan menjadi atau bersikap seperti Tuhan. Ada definisi, ada perbedaan gradasi orang yang beriman. Orang yang beriman kulit kelihatan, maka dia akan merasa lebih suci. Kalau Anda melihat orang yang merasa lebih suci,
imannya masih di kulit. Dan ciri khas orang yang merasa lebih suci pasti dia akan ngadilin orang. Lu nggak bisa harian ya, hati-hati, mati nanti dipanggang sama Tuhan. Ya, gua bisa harian loh, jelas. Definisi yang kedua, orang yang beriman di daging, artinya dia sudah tidak lagi menjudge orang karena dia sadar, oh iya ya, ternyata dosa saya itu banyak. Bagaimana mungkin saya itu mau mengadili orang kalau sebetulnya saya itu masih banyak? Dia nggak berani. Jadi dia berusaha untuk memperbaiki diri. Itu definisi yang kedua. Dan definisi yang ketiga, orang yang beriman di hati. Orang yang beriman di hati itu kita melihat dalam segala peristiwa yang ada, dalam kemanusiaan kita tahu kita dikuatkan. Dalam kelemahan kita diteguhkan, dan justru semakin membuat kita peka kepada orang-orang sekitar. Makanya saya tadi mengatakan, saya mengatakan, bukan hanya sesuatu yang verbal, ucapan, tetapi apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita. Seringkali saya mengatakan begini, kita di sini kan kerja. Kalau kerja kan tidak semuanya orang Katolik, betul? Ya. Pertanyaan saya, di antara teman-teman Anda yang non-Katolik, apakah mereka peduli pusing Anda bisa setiap minggu? Apakah mereka interest di sini? Apakah mereka interest Anda ikut camp? Apakah penting bagi mereka? Nggak penting, jangan dipikir. Yang mereka inginkan cuma satu pada saat Anda bersama mereka. Satu, nggak baperan, nggak suka ngomongin orang, nggak jahat, mempunyai hati yang lembut, murah hati. Betul tidak? Ya. Itu yang mereka. Dan untuk kita sebagai seorang Katolik, untuk menjadi hal-hal ini gak gampang. Kita perlu menimba dari sang sumber, yaitu Yesus. Tuhan Yesus. Jadi sabar itu gak gampang loh. Anda pergi ke gereja, pulakan sabar 1 karung, baru keluar udah habis. Ketemu di parkiran orang yang jengkel, kan begitu. Tuhan, saya mau sabar ya, saya mau sabar, pokoknya ini sabar. Saya keluar ketemu orang yang, aduh kenapa mesti kamu yang muncul gitu loh, yang bikin saya langsung kesabaran habis. Seringkali begitu, jangan dipikirin. Masuk lagi, ambil lagi sekarang, pulang, nyampe di rumah ketemu suami. Ini penting supaya kita menyadari rahmat Tuhan itu begitu luar biasa mereka, karena kurang 10 menit cepat. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa pewahyuan dalam diri Allah terwujud dalam Kristus oleh Roh Kudus. Kita sebagai seorang Kristiani, seorang Katolik selalu percaya tentang aspek Triniter ini, Tritunggal. Karena kita tidak bisa memisahkan Bapa, Putra, dan Roh satu persatu, satu kesatuan. Dan pada saat kita berbicara tentang hal ini, maka kita berbicara tentang Tuhan Yesus yang merupakan kepenuhan, pusat, pengantara antara Allah dan manusia dalam seluruhnya berjumpa. Kepenuhan di mana perjumpaan Allah dan manusia menjadi penuh, sehingga selanjutnya dapat berkembang dalam seluruh kekayaan secara gereja. Perhatikan bahwa kita percaya dalam diri Yesus itu pewahyuan mencapai puncaknya. Ini juga nanti akan berikutnya. Dalam diri Yesus itu pewahyuan mencapai puncak. Allah itu memberikan wahyunya melalui para nabi. Dan nabinya tadi akan memuncak pada pemberian diri Allah yang menjadi manusia. Ini loh, itu sudah puncak, dan puncaknya dipertahankan, dihidupi, dilestarikan oleh gereja melalui magisterium. Tidak ada lagi puncak sampai nanti Tuhan datang pada kemuliaannya pada akhir zaman. Dan tugas kita adalah bagaimana saya bersyukur sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik mempunyai Allah yang peduli. Gitu. Kan banyak orang bertanya, ngapain sih kalian orang Katolik itu hanya 3-1-1-3 capek gitu loh. Udahlah 1-1 kan gampang gitu kan. Kan mereka berpikir, mereka selalu mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama 1 sama dengan berapa? Lama saya